Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi transformasi. Yang kemarin kita bahas sudah ada refleksi, translasi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang rotasi. Rotasi adalah perputaran suatu titik atau benda pada suatu koordinat kartesius. Rotasi pada bidang datar ditentukan oleh beberapa hal. 1. Pusat perputaran. Yang kedua, arah perputaran. 3. Besar sudut putar. Arah putaran, jika berlawanan arah jarum jam, sudut putarnya positif. Dan jika searah putaran jarum jam, sudut putarnya negatif. Rotasi dinotasikan sebagai berikut. P, E, Y dirotasikan terhadap titik pusat O dengan besar sudut alfa, didapat P aksen. Rumus rotasi titik P, E, Y dirotasikan terhadap titik O dengan besar sudut 90 derajat, didapat P aksen dengan koordinat negatif Y, X. Yang kedua, P, E, Y dirotasikan terhadap titik O dan besar sudut negatif 90 derajat, didapat P aksen dengan koordinat Y, negatif X. Yang ketiga, P, E, Y dirotasikan terhadap titik O dengan sudut 180 derajat, didapat P aksen dengan koordinat negatif E, negatif Y. Yang keempat, P, E, Y dirotasikan terhadap titik O dengan sudut 270 derajat, didapat P aksen dengan koordinat Y, negatif X. Yang kelima, P, E, Y dirotasikan terhadap titik O dengan sudut negatif 270 derajat, didapat P aksen dengan koordinat negatif Y, X. Contoh soal tentang rotasi. 1. Jika P negatif 4,7 dirotasikan terhadap titik O dengan sudut 90 derajat, diperoleh P aksen titik-titik. Jawabnya, A. Jika digunakan atau digambar pada bidang kartesius, maka kalian harus siapkan kertas trimin atau bidang kartesiusnya. Kemudian gambarlah titik atau posisi titik P negatif 4,7. Dari titik tersebut hubungkanlah dengan titik pusat. Kemudian dari garis yang kalian peroleh, kalian ukur sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Kalian buat garis putus-putus, agak panjang. Kemudian langkah berikutnya, ambil jangka. Dengan pusat O, buka jangka kalian ke titik P sama P negatif 4,7. Kemudian kalian putar sampai
memotong garis yang kalian buat atau sudutnya tadi. Akan didapat P aksen negatif 7,4. B. Jika diselesaikan dengan menggunakan rumus, kalian tulis rumusnya dulu. P, E, Y dirotasikan terhadap titik O dengan sudut 90 derajat. Didapat P aksen dengan koordinat negatif Y, X. Sehingga P negatif 4,7 dirotasikan terhadap titik O dengan sudut 90 derajat. Didapat P aksen dengan koordinat negatif 7, negatif 4. Yang kedua, jika P, A, B dirotasikan terhadap titik O dengan sudut 270 derajat, didapat P aksen 8, negatif 6. Tentukanlah koordinat titik P. Jawabnya, kita gunakan rumus. Kita tulis dulu P, E, Y dirotasikan terhadap titik O dengan sudut 270 derajat. Didapat P aksen dengan koordinat Y, negatif X. Kemudian kalian tulis P, A, B dirotasikan terhadap titik O dengan sudut 270 derajat. Didapat P aksen 8, negatif 6. Sehingga kita bisa mencari nilai X. Di situ di bawahnya A kamu tulis X, di bawahnya B ditulis Y, kemudian di bawahnya angka 8 itu Y, di bawahnya negatif 6, negatif X. Sehingga didapat negatif X sama dengan negatif 6, maka X ketemu 6. Maka diperoleh koordinat titik P, yaitu 6,8. Contoh yang ketiga, jika titik A 2, negatif 6 dirotasikan terhadap titik O dengan sudut negatif 90 derajat. Didapat A aksen, kemudian dirotasikan lagi terhadap titik O dengan sudut 180 derajat. Didapat A double aksen. Tentukan koordinat bayangan akhir titik A. Di sini di soal ini translasinya berturut-turut 2 kali. Jawab. Kita gunakan rumus. P, E, Y dirotasikan terhadap titik O dengan sudut negatif 90 derajat. Didapat P aksen dengan koordinat Y, negatif X. Kemudian P aksen dirotasikan terhadap titik O dengan sudut 180 derajat. Didapat P double aksen dengan koordinat negatif X, negatif Y. Nah, kita masukkan soalnya tadi. A 2, negatif 6 dirotasikan terhadap titik O dengan sudut negatif 90 derajat. Didapat A aksen negatif 6, negatif 2. Kemudian kita rotasikan lagi terhadap titik O dengan besar sudut 180 derajat. Didapat A double aksen dengan koordinat 6,2. 6 ini sebagai X. X sama dengan siapa? Di situ di rumus dapat negatif X, sehingga ditulis X sama dengan negatif dalam kurung negatif 6. X sama dengan 6. Demikian juga untuk Y. Jadi koordinat bayangan akhir titik A adalah A double aksen dengan koordinat 6,2. Soal berikutnya, rotasi bangun datar. Di sini kita mempunyai segitiga.
Soal nomor 4. Segitiga ABC memiliki titik sudut dengan koordinat A 3,9, B 3,3, C 6,3. Dirotasikan dengan pusat O sebesar negatif 270 derajat. Tentukan koordinat bayangan segitiga ABC tersebut. Jawab. Kita tulis rumusnya dulu. P, E, Y dirotasikan terhadap titik O dengan sudut negatif 270 derajat didapat P aksen dengan koordinat negatif Y, X. Nah, sekarang kita cari satu persatu bayangan titik sudutnya. A 3,9 dirotasikan terhadap titik O dengan sudut negatif 270 derajat didapat A aksen dengan koordinat negatif 9,3. B 3,3 dirotasikan terhadap titik O dengan sudut negatif 270 derajat didapat B aksen dengan koordinat negatif 3,3. Sedangkan C 6,3 dirotasikan terhadap titik O dengan sudut negatif 270 didapat C aksen dengan koordinat negatif 3,6. Jadi, koordinat bayangan segitiga ABC adalah A aksen, B aksen, C aksen. A aksen koordinatnya negatif 9,3, B aksen negatif 3,3, dan C aksen negatif 3,6. Demikianlah pembahasan atau pembelajaran tentang rotasi. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.